Oke, Bapak Ibu terlihat PPT-nya? Terlihat, Pak. Oke ya. Terlihat. Jadi untuk malam ini Bapak Ibu kita kembali ke jadwal semula ya. Jadi terkait dengan matematika terapan dan untuk malam ini kita akan bahas terkait dengan aplikasi ya, persamaan diferensial. Jadi waktu minggu kemarin, pertemuan sebelumnya ya, kita sudah bahas terkait dengan teori persamaan diferensial. Kalau sekarang kita akan coba mengaplikasikan persamaan diferensial biasa itu di mana saja seperti itu. Oke. Nah, untuk persamaan diferensial ternyata ditemukan di berbagai macam bidang ya Bapak Ibu, bisa di matematik, sains, teknik ataupun hal yang lain. Nah, beberapa contoh penerapan aplikasi persamaan diferensial orde satu ada di pertumbuhan dan peluruhan, ada suhu ya, ada benda jatuh, kemudian pengenceran larutan. Ini lebih banyak ke IPA ya, ke IPA-nya ya. Seperti itu. Jadi banyak penerapan aplikasi dari persamaan diferensial orde satu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, bahwa persamaan diferensial ini merupakan salah satu alat untuk memodelkan matematika ya dari kehidupan nyata. Jadi kalau kita amati Bapak Ibu untuk pemodelan dimulai dari data dari fenomena nyata ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada masalah, masalahnya seperti apa, kemudian kita harus mencari solusinya. Ya, adapun untuk mencari solusinya tersebut, kita coba memodelkan terlebih dahulu ya dengan menggunakan persamaan diferensial kan ya di sini kan PD. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan didapat, kita coba prediksi. Nah, ke depannya seperti apa untuk menjawab dari permasalahan dari kehidupan nyata. Nah, seperti itu. Jadi siklus pemodelan matematika ya menggunakan persamaan diferensial seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya? Yang pertama tadi sudah diinformasikan Bapak Ibu, kita harus membentuk model matematika dulu ya. Jadi model matematika dari permasalahan yang kita punyai ya, seperti itu. Nah, untuk model matematika dalam hal ini kita menggunakan persamaan diferensial ya. Nah, setelah itu, setelah kita memodelkan, baru kita menentukan solusi umum. Bapak Ibu masih ingat nggak solusi umum itu apa dan bedanya dengan solusi khusus? Solusi umum itu diketahui ditanyakan, Pak. Coba, kalau solusi khusus? Khusus saya, cara khusus untuk mengerjakannya. Oke. Jadi kalau solusi umum itu sebenarnya solusinya itu masih bentuk plus C, Bu, ya kan? Belum ada. Masih plus C, Pak. Masih ada plus C-nya misalkan Y sama dengan misal ya 2 berapa ya 2X plus C. Nah, jadi ada konstanta yang belum kita tahu. Nah, itu adalah solusi umum. Umum. Kalau solusi khusus sudah ada nilai konstantanya. Misalkan Y sama dengan 2X plus 2. Nah, begitu ya. Jadi si konstantanya itu sudah diganti dengan angka karena berdasarkan nilai awal atau kondisi awal seperti itu. Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu bentuk solusi umum seperti apa, seperti ini, dan bentuk solusi khusus seperti apa. Paham Bapak Ibu bedanya umum dan khusus di sini? Aman ya? Siap, Aman? Pak. Oke. Siap. Berikutnya ya. Menggunakan informasi selanjutnya. Nah, buat apa? Karena nanti kan buat prediksi ya. Nah, untuk memeriksa hasil yang diperoleh. Jadi solusi yang sudah kita punyai, baik umum maupun khusus, kita harus periksa kembali apakah cocok nggak dengan kehidupan nyata seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau di matematika itu ada yang namanya pemodelan ya, Bapak Ibu. Mungkin yang dari S1-nya matematika murni belajar mengenai pemodelan matematika ya dengan beragam macam apa sih namanya beragam macam teknik. Nah, seperti itu. Di sini ada yang berasal dari matematika murni S1-nya? Adakah, Bapak Ibu?
Ayo, ada? Pendidikan, Pak. Tidak. Ada Oh, Pak, pendidikan Pak. oh, yang matematika murni ada nggak ya satunya? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kenetaraan Pak. Nggak apa-apa ya. Pendidikan Pak, FMIPA. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi memang di program studi pendidikan MIPA ini latar belakangnya itu beragam ya, bermacam-macam. Ada yang dari matematika murni, ada saya temukan ya di kelas yang lain. Ada yang pendidikan matematika, ada. Ada yang murni biologi, fisika, kimia, ada ya. Ada juga pendidikan biologi, fisika, kimia atau pendidikan IPA secara umum juga ada. Ada juga yang PGSD ada ya. Kemudian ada yang PGTK ada di sini. Ada yang IT, teknik informatika, ya. Jadi kadangkala banyak ya yang masuk. Maksud saya itu backgroundnya bermacam-macam. Nah, biasanya baik di teknik maupun di MIPA itu kan belajar yang namanya pemodelan ya, seperti itu. Nah, jadi memang ada model matematika ini salah satu bentuk atau cara bagaimana kita mencari solusi ya dari permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Salah satunya adalah bentuk pemodelan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, ini salah satu implementasi dari persamaan diferensial adalah pertumbuhan dan peluruhan. Nah, pertumbuhan laju bakteri ini di bidang apa? Biologi. Biologi. Kemudian pertumbuhan laju bakteri, berarti ini biologinya masuk ke arah mikro ya. Iya. Iya Pak. Kemudian peluruhan zat radioaktif di mana? Iya. Tiga. Ya, fisika. Iya, Fisika, kimia ya. Kemudian pertumbuhan penduduk. Di IPS, Bapak. Yes Pak. IPS juga ada ya, seperti itu. Jadi memang banyak sekali manfaat kita mempelajari persamaan diferensial karena aplikasinya lumayan banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu justru peranan persamaan diferensial ini banyak sekali ya, banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, misalkan saya punya bentuk seperti ini. Misalkan dinyatakan dengan T satuan dan jumlah kuantitasnya yang ada pada setiap ya saat dinyatakan dengan X satuan. Maka bentuk persamaan diferensialnya seperti ini kan secara umum. Ya, jadi T ya. Kemudian X. Jadi T ini adalah waktu, X ini adalah jumlah kuantitas gitu ya. Nah, nanti bentuk persamaan diferensialnya dx per dt ini format untuk model. Nah, kemudian solusi umumnya seperti ini, masih ada C-nya kan, betul? Betul nggak? Masih ada Sama. C-nya nih kalau solusi umum ya. Kemudian di mana X-nya itu kuantitas, T-nya waktu, K-nya adalah konstanta yang sebanding. Jadi masih ada C-nya kalau untuk solusi umum. Nah, kemudian saya punya soal seperti ini. Coba, ini tentang biologi nih aplikasinya. Pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasinya saat ini. Jika populasi awalnya 500 bakteri, nah ini yang ngitung siapa nih? Kita bisa ngitung nggak 500 bakteri itu bagaimana ya? Oke, mungkin ada caranya tuh yang dari biologi itu gimana cara ngitung bakteri yang dari biologi? Dihitung pakai jari gitu? Nggak ada kepalanya? Atau bagaimana? pakai mikroskop mungkin. Mikroskop, betul ya. Kalau pakai mata langsung itu kayaknya nggak kelihatan ya. Kalau bakteri kecuali ada nama ya, teman atau saudara ya, emang namanya aslinya bakteri ya. Itu beda kasus. Nah, kemudian meningkat 15% dalam 8 jam. Nah, seperti itu. Tentukan populasi dalam satu hari. Kalau satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. 24 Oke. jam. Jadi diubah ya dari 24 jam. Nah, solusinya seperti ini. Ini saya tulis ulang ya. Pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasinya saat ini katanya. Ya, populasi awalnya 500, meningkat 15% dalam 8 jam. Tentukan populasi dalam satu hari.
Pertama kita harus mengidentifikasi dulu ya apa yang diketahui dan ditanyakan. Biasanya kan kalau anak sekolah seneng ya di sini ya, ya kan diketahui gitu kan Bapak Ibu betul? Ya, Termasuk mungkin Bapak ya, Ibu ya Pak. diketahuinya banyak penuh ya, ditanyakan pas jawab kosong ya. Misalkan seperti itu. Jawaban. Oke ya, diketahuinya ini awal ya, populasi awal berarti X, T sama dengan 0 ya. Ingat kalau populasi awal itu berarti T sama dengan 0, artinya 500 ya. Kemudian untuk T-nya sama dengan 8, berarti 8 jam ya. 8 jam itu meningkat katanya 15%. Berarti kita hitung saja 15 per 100 kali 500. Berarti penambahannya 75 ya, betul? Ya, Pak. Berarti X-nya untuk 8 jam segini kan, betul? Masuk akal? Mm-mm. Ya kan? Kan Ya, awalnya Pak. 500 tuh ya, pas 15% naik tuh 75. Jadi ketika 8 jam total 575, begitu? Mm-mm. Oke, sudah mulai ya, mata berat ya. Tapi kemarin Bapak Ibu ngelihat ini nggak ngerasa nggak kalau sesi terakhir itu makin berat matanya? Saya Nggak ada, lihatin. Mau Pak. tidur, Pak. Kan kita dua sesi, dua pertemuan berturut-turut sesi terakhir kan, karena untuk membackup Bu Safa kan waktu itu karena bapaknya lagi kurang sehat. Nah jadi sesi terakhir matematika terapan itu udah makin berat gitu ya bola matanya ya, seperti itu. Ini sampai sini paham Bapak Ibu untuk diketahui bahwa dia nambah 575. Paham, Pak. Oke ya. Kemudian berikutnya ditanyakan adalah populasi dalam satu hari katanya. Berarti 24 jam kan? Nah, seperti ini kan yang akan kita Ya, cari. Pak. Oke, jadi yang diketahuinya pertama mula-mula 500 untuk waktunya 8 jam meningkat 75 jadi total segini gitu kan ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah populasi dalam satu hari katanya berarti kan 24 jam ya. Seperti itu. Atau X, T sama dengan 24. Seperti itu. Ya. Nah sampai sini kan biasanya kosong kan ya. Kalau siswa. Seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah yang pertama itu tadi kan kita mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua tahapannya adalah membentuk model matematikanya Bapak Ibu. Nah, ini dulu yang kita tulis karena kan model matematikanya tadi seperti ini kan di slide sebelumnya, betul? Gimana gimana? Ibu Ya, Suprihatin udah mulai Pak. pusing. Tapi kan Ibu lagi di pantai itu, harusnya segar ya. Masih pengen liburan, Pak. Masih pengen liburan ya, aura-aura. Aduh, kapan Bapak Ibu masuk lagi? Tanggal 14, Pak. Waduh, ya Bu itu Supri nggak ada masa-masa. libur, Pak. 24 jam terus, Pak. Aduh, kayak kemarin tuh ada mahasiswa ada mahasiswa kebetulan ini ya apa guru juga Pak kita nggak kerasa kalau liburan tuh udah masuk lagi gitu kan ditambah ini kuliah lagi kan ya serasa itu nggak ada libur seperti itu belum deadline tugas ya nah seperti itu Terus itu sekarang kalau libur suruh sekolah, Pak. Suruh belajar, Pak. sudah belajar di sini ada yang ikut ini PPG yang Tidak dapat PPG, tapi perubahan Pelatihan, Pak, kurikulum minggu kan depan harus 1 minggu, pelatihan, Pak. Pak. oh Yang pembelajaran mendalam itu, Pak, 1 minggu. Sabtu Minggu ya jadi banyak ya Betul, Pak. Udah PPG tua yang tambah kimpor, Pak. berarti yang ini ya yang guru tertentu ya. Iya, satu sekolah yang 4 itu, Pak, 4 Mm-mm. guru diambil. Mm-mm. Yang Iya, mendapat bos PUP itu, Pak. iya betul. Bos Itu kinerja. lumayan tuh ya kerjaan nambah. Betul, Pak. Nggak ada libur, Pak. Kan itu harus bikin apa sih namanya Bu? Video ya. Eh, belum mulai sih, Sebetulnya Pak. enggak. Nanti mulainya Belum, hari Pak. Senin. Oh belum ya. Ini baru ini Iya, dulu ya. iya. Koordinasi ya. Bikin LKPD Betul. aja Pak. LKPD. Kalau di planning mah kemarin udah alhamdulillah tuh selesai 10 hari Bu. 2 hari. Oh, Pak Dali udah ya. 10 hari Bu. Aduh. Jadi Untung intinya banyak ini ya pelatihan mendadak ya. Iya, Mendadak. Iya Pak. Pak.
Dikasih tahu hari Kamis, hari Senin udah pelatihan ya gitu. Oh, berarti nggak libur Oh, ya, libur cuma Oh, di enggak. kalender ya, Ya. aslinya iya. tetap di sekolah. Hanya wacana, Pak. Libur Hanya itu hanya wacana. wacana. Enggak ada Paling libur. bahagia jika cutinya panjang, Pak, cuti bersama. Nah, Mm-mm. itu pasti nggak ada kerjaan, Pak. Nah, Apalagi bener Bu, cutinya bener-bener itu cuti langsung bersama. ya 1 bulan merah semua di kalender ya. Seneng sekali ya. Pensiun itu mah Pak. Beda Bahaya itu kasus Pak, kali. COVID bentar Pak. Pensiun Pak kalau merah Itu terus pen- Pak. Oh, itu pensiun ya. Iya. Saya pun sama Bapak Ibu sama kayak Bapak Ibu ya. Saya juga nggak liburan ya. Justru ditugaskan ini apa yang PPG calon guru kan ada wawancaranya ya. Nah, calon guru ya ada wawancaranya. Jadi ya kita sama-sama liburnya cuma kemarin ya 27 yang tanggal merah itu ya. 27 berapa? Tanggal 8 29 ya? 27 sampai tanggal 29. Itu Itu pun nggak happy, bisa Bapak. itu nggak bisa kemana-mana kan ya. Di mana-mana padat ya. Bukan lagi Pak, puncak macet. Padat macet, kereta penuh gitu kan Oh, ya. bener. Hotel mahal ya naik semua Nah, ya. Oke ya. Nikmati. Kita kapal launding jalan-jalan kemarin. Ya, paling ke Makassar saja, Pak. Main Foto. ke sini Pak, ke Jakarta. Iya, kapan saja. Ya. Kapan saja. Nan- pas Nanti sidang kalau Pak, sidang ke sini berarti kan, Oh, boleh. Jakarta. biasanya nanti tesis ya, tesis ujian. Bapak Ibu, ini tadi ya di data sebelumnya. Oke, ini aman. Oke, nah ini solusi umum. Nah, kalau udah ke sini, nah mulai tuh ya mata itu langsung menutup ya. Pedes ya kalau bahasa ininya pedes katanya Pak, matanya jadi pedes. Nah, tadi kan bentuknya gini kan ya, formatnya betul ya, dx per dt sama dengan kx. Betul ya? Seperti ini kan? Ini ngambil dari mana tadi? Masih ingat gak? Dari Ini soal kan Pak. ya, ini kan ya, formatnya kan ini kan di awal kan? Ya, dx per dt sama dengan kx. Jadi ini adalah bentuk model persamaan diferensialnya ya untuk pertumbuhan dan peluruhan ya. Formatnya seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi pertama kali kita membentuk model matematikanya yaitu dx per dt sama dengan kx. Sampai sini aman, Bapak Ibu? Aman, kata Bu Eko. Oke, nah sekarang menentukan solusi umum. Nah, coba kita lihat ya. Dx per dt sama dengan kx. Nah, ini baru masih ingat nggak? Kita ada yang namanya variabel terpisah. Kita kumpulkan gitu kan ya. Yang X ke Ya X, kan? Ya, X. x-nya di kiri, t-nya di kanan ya. Ya. Jadi x-nya di kiri, jadi ini x, tetap dia nggak berubah. Apa namanya? Yang x ini baru pindah ya ke kiri kan, jadi sepernya kan. Nah, untuk dt pindah ke kanan, jadi seperti ini betul? Ya, DT. Oke. Ya, betul ya. Nah, kemudian setelah dipindahkan, jangan lupa munculkan integralnya ke dua ruas, gitu kan ya. Nah, lalu untuk integral seper x itu kan ln ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ujian open book ya, nggak usah dihafal. Susah juga Pak. Bingung Bapak open book G. Buku yang mana bingung nyarinya Pak? Kebayang ya kalau ujiannya langsung di lokasi ujian gitu ya. Nah, Ya Waktunya salam, ya Pak. salah. waktunya hanya Harapan 1 jam setengah gitu kan. Jadi semua bawa obat-obatan pasti ya, mulai dari apa? Harapan lu Oskado. kita udah tua-tua Pak. Fresker Pak, Sama fresker. sampai sampai minyak angin, Pak. Iya, minyak angin sampai peditok mungkin di bawah ya. Obat kutu itu ya. Beda kasus ya. Peditok ya. Oh, Pak. Obat kutu. Pak Firmansyah pernah pakai peditok? Aduh, aduh, Pak. Ka- Ya, Kayaknya pernah Pak. Pak Firman Mm-mm. keracunan peditok itu. Peditok. Kalau zaman dulu itu namanya bukan sirup apa ya? Apa? Orson ya? AO, Son, Pak, Pak. AO. Rosson ya?
Air Orson, Air Orson, iya bener ya. AO. Oke, mengenang masa lalu ya. Oke, ini Bapak Ibu nih kelahiran, semuanya nih kelahiran 90-an kan ya? 68. Pak 2000 Launing Pak, itu namanya 2000 ngeledek saya 2000 dengan Pak. Sufi, Pak. Ya, Pak. 68. 90-an anak saya, Pak. 2001, Biar ceria, Pak. biar ceria 2000 Bu. Pak, saya 2000. Ya, alhamdulillah ya, bongsor ya Ibu. Terpenuh Oh. andili ya, Pak. Baru 91 kita harus happy ya. Kalau saya 68, Pak. 68 asli ya. 2008, Pak. 2008. Oke, kita coba lanjutkan. Wassalam. Salam. Jadi ini Bapak Ibu nggak usah dihafal. Jadi yang materi integra di print ya rumus-rumusnya. Jadi integral 1/x dx ini adalah ln x gitu ya. Nah sekarang kalau K itu kan bilangan. Diintegralkan terhadap T langsung aja K, T gitu ya. Mm-mm. Kayak misalkan begini. Integral 2 dx. Berarti berapa tuh? 2X plus T. 2x gitu. Ya. 2x plus C. Nah, gitu. Jadi langsung 2 dx 2x. Berarti kalau K, T, KT seperti itu ya. Plus C. Nah, kemudian biar lennya hilang, kita kenakan E. Karena len ketemu E hilang kan? Bapak Ibu? Nih, ada ingat katanya. E ketemu len hilang, coret tuh. Yang tersisa tinggal X-nya saja, gitu kan ya? Nah, biar lennya hilang, kita kenakan E. Kiri kanan harus sama ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau di jumlah itu kalau kita pecah jadi kali betul? Jadi gini aja Bu kalau Bapak Ibu bingung. Misalkan gini. AX dikali apa? AY berarti sama dengan apa? A X X tambah Y. tambah Plus Y. Nah, Y. gitu. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan gitu kan ya? Ya, Pak. Nah, sekarang dibalik kalau dijumlahkan dipecah jadi masing-masing. Kali. Gitu kan ya? Betul. Nah, kalau sudah selesai, X dari mana ini muncul? Karena ln X itu sama dengan X. Oke, yang ini ya, ketemu len X, ketemu len hilang. Yang diambil Ya, hanya X-nya ya saja. X-nya. Simpanlah di sini. Nah, ya. Kemudian EKT tetap ditulis di sini. Nah, untuk E pangkat C ini kan konstanta nih Bapak Ibu. Kita misalkan jadi C. Nah, kita simpan di sini. Jadi solusi umumnya adalah XT sama dengan C ini adalah konstanta ya yang C itu adalah bilangan sembarang atau koefisien di sini ya. Dikalikan E pangkat KT. Jadi C-nya saya simpan di awal ya. Di awal sama di akhir sama aja kan sebenarnya betul? Sama. Ya, Pak. Ya, Sama. sama saja betul. Jadi saya simpan di awal. Jadi ini adalah solusi umum. Artinya C-nya masih dalam bentuk huruf ya, belum ada angkanya. Paham sampai sini? Siapa? Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita gunakan kondisi awal untuk menentukan nilai C-nya. Karena C ini harus dicari Bapak Ibu. Harus dicari. Nah, gimana cara mencarinya? Kita gunakan nilai awal. Nilai awalnya bagaimana? Kita tulis dulu ya formatnya. Ini. Masih ingat nggak? Kalau mula-mula itu si bakterinya 500 gitu kan? Ya, Pak. Nah, berarti kalau kita buat 500 sama dengan kita masukkan ke sini nih. Ya. 500 C E K kali 0. Paham nggak yang ini Bapak Ibu? Yang ini nih, yang pertama. Untuk T sama dengan 0 di dalam T0 itu kan mula-mula sebelum Mm-mm, memecah. betul, betul.
Jadi 500. Jadi 500 ini adalah mula-mula atau X 0 gitu ya. Nah, mula-mula. Jadi ini X0 ya, mula-mula ini. Nah, 500. Nah, sekarang tadi T-nya 0 kan? Nah, T-nya diganti dengan 0. Jadi K kali 0 gitu kan ya? K kali 0 berapa? 0. 0. Pangkat 0 Pangkat 0, 1. 1. 1 nggak ngaruh ya. Jadi seperti ini dapatnya gitu Bapak Ibu. Paham nggak? Kalau nggak paham saya uraikan nih. Perlu diuraikan kah? Uraikan Pak, maaf. Oke. Nah, untuk T sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, kita masukkan dulu ke si rumusnya. XT, aslinya kan begini kan ya. XT, apa tuh? Sama dengan C, T kali E, KT. KT. Kayak ayam ya. KT. Nah, udah karena T sama dengan 0 kita ganti tuh. Berapa dia bakterinya? X0 500 ya, langsung saja ya. 500 sama dengan C-nya tetap, E kali E, K-nya tetap. T-nya Nah, kali T-nya 0 0. nih. Kali E-nya 0. Nah, gitu ya. Ini sama dengan C kali E, K kali Pangkat 0. 0, 0. 0. Nah, bilangan apapun di pangkat 0 kan jadi 1 ya. Tuh. Iya, udah C. Nah, begini E. ya. Ya sama aja. C. Nah, 500. Ya. Ini ke sini ya. Nah, gitu ya penguraiannya paham? Ya. Oke. Di C-nya dapat 500 gitu. Ini untuk T mula. Yang kita punya sekarang T-nya yang 8 8. ya. Tadi 8 sudah kan? Udah kita cari kan totalnya 575 kan? Ya, Nah, 575. sekarang yang T-nya itu yang 8 jam. Nah, sama. Tulis dulu XT gitu kan ya. Rumusnya dulu kan. Sama dengan apa tuh? C E, E E, K, KT ayam ini ya. KT. Nah, XT-nya yang 8. Berapa tuh? 8, 575. 875. 575 ya. 575. 575 sama C-nya dengan 500. C. Kita terus dulu ya. E, E Aduh, mohon maaf. E K K T-nya 8 ya. kali 8. K8. Nah, seperti itu. Kita ke sini. Berarti di situ 575 sama Sama dengan dengan C 500. langsung saja kali ya. Iya, Ini Pak. kan sudah ada dari sini kan? Sudah ada kan? C-nya 500. Sekarang 500. masuk saja C-nya 500 ya. 500 Sebentar. kali 8. Hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke ya. 500 C-nya udah ada di sini kan? Berarti 500. 500. Nah, 500. Nggak cukup, sini aja ya. 500. Terus E pangkat 8. E Pangkat K 8. 8. Maksudnya 8K gitu aja ya. 8K. Nah, jadi yang K8 dengan 8K sama saja ya. Karena 2 kali 3 Kalian. sama saja 3 kali 2 gitu kan ya. Kalau Kalian. pakai perhitungan gitu. Nah, sekarang baru deh tinggal E dikali silang ya. 5, pindah ruas. ya oke, 75 semakin menyusut tulisan saya per 500. 500 sama dengan E E 8 8K. 8K. Nah, ini baru bisa diapakan? Disederhanakan. Dibagi Disederhanakan dengan ya. 25. Boleh. Jadi bukan diperkecil ya. Kalau diperkecil hurufnya jadi nggak kelihatan ya. Nah, jadi bahasanya disederhanakan ya. Nanti dapatnya seperti ini. Sebentar. Nah, 23 per 20. Ya. Nih, coba 23 per 20 masing-masing dibagi berapa tuh? 2. Bagi berapa?
Disederhana. 25, 25 ya. 25. Oke. Jadi nanti silakan disederhanakan ya. Menjadi berapa tadi? 23. 23 per 20. Nah, berarti masing-masing dibagi 5. 5 ya. 23 per 30. berapa? 20. 20. 20 ya. Sama dengan Pangkat E 8 pangkat 8K. K. 23. Nah, boleh di screenshot dulu boleh? Oke ya, sudah aman. Oke, Budian makan apa? Apa? Sop kambing lagi. Iya nggak apa-apa daripada ngantuk ya. Oke, berikutnya ini sudah disederhanakan 23 per 20. Nah, sekarang kita coba biar E-nya hilang kan? Masih ingat tadi caranya? Kita lenkan ya, ya kan? Biar E-nya hilang kita lenkan. Ingat, E ketemu len itu sama dengan X. Bisa juga len ketemu E. Itu pun sama gitu ya. Gitu ya. Jadi E ketemu len itu hilang. Jadi ujungnya X. Begitupun dibalik len ketemu E ini pun hilang. Nanti ujungnya adalah X. X. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini untuk menghilangkan E ini kita tambahkan len. Jangan lupa kedua ruas. Nah gitu ya. Nah kemudian, nah jadi hilangkan E ketemu lennya. Sisa apa ini kan? 8K. Nah 8K. Kemudian, nah tinggal K-nya dapat ya. K tinggal 1/8 tinggal dikali silang kan? Betul? 1/8 len 23 per 20. Ini kan bisa di kalkulator ya, Bapak Ibu. Mm-mm. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita nggak mau ganti ke pakai kalkulator, jadi si K-nya itu tadi kan pakai apa tadi? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Sebentar. Nah, ini kan K, K-nya ini kita ganti kan Bapak Ibu? Ya kan? Betul nggak? Iya, Bapak. Hmm. Nah, kan tadi dibilang, nah ini K-nya. Pangkat KT gitu kan tadi kan? KT, nah ini K-nya. Nah, seperti ini. Jadi XT sama dengan 500 EKT di mana K-nya ini. Ya, nah ini diambil dari sebentar. Mana tadi? Oh ini ya, yang 500 KT ya. Ini kan ya, betul nggak? Yang EKT ini ya, betul Bapak Ibu? Solusi umum tinggal kita ganti C-nya jadi berapa tadi? 500 gitu kan ya, betul Bapak Ibu? C-nya jadi 500, sedangkan K-nya yang tadi kan ya? Paham nggak maksud saya? Ya paham, Pak. Bu Nur Hasanah bingung tuh. Ngedip-ngedip. Oke ya, coba. Ini kan kita bentuknya solusi umum nih. Kita ingin mencari solusi khusus. Berarti kita harus mencari nilai C-nya berapa dan kalau bisa K-nya juga berapa. Jadi ada dua PR kita nih. Nah, untuk memasuki kondisi awal, tadi kita sudah uraikan nih seperti ini. Dapat C-nya 500 gitu kan? Ya, Pak. Nah, jadi C-nya sudah dapat tuh 500. Nah, kemudian berikutnya untuk mencari nilai K-nya nih. Tadi sudah kita masukkan tuh. Sehingga diperoleh K-nya tersebut adalah Ada. 1/8 dan 23 per 20. Nah, makanya kita masukkan K-nya ini gitu kan ya. Atau disederhanakan T-nya bisa pindah ke sini. T per 8.
Nah, ya biar ini kan terlalu jauh ya. Per 8 ya. Iya, bisa seperti itu. Nah, dikasih kurung biar bagus. Oke, ini baru XT-nya 500 ya. Kita sudah membentuk solusi apa nih namanya? Khusus. Solusi khusus. Nah, jadi solusi khusus di sini adalah C-nya sudah kita cari dan K-nya pun sudah kita cari. Nah, gitu kan ya. Karena tadi kan asal muasalnya hanya segini kan. XT sama dengan apa tadi? 500. Bukan 500 tadi apa? Apa tadi? C ya. C. E, E, KT. KT. Nah, kayak gini kan asal muasalnya kan? Ya. Nah, kayak gini kan? Ya. C, E, KT. Nah, C-nya diganti dengan 500. Sedangkan K-nya diganti dengan tadi ya, 1/8 dan 23/20. 3/20. Oke, ini adalah solusi khusus. Ya, nah kalau sudah dapat solusi khususnya, kita coba apa namanya mencari informasi berikutnya yang ditanyakan apa? 24 kan? Betul? Nah, udah kita tinggal masukkan Bapak Ibu. Tinggal diganti 24 itu kemana? Ke T-nya kan? 24. Nah, begitu. Nah, ya kan? 4/8. Tinggal dihitung kalkulator ini ya Pak. Nah, gunakan kalkulator tuh. Oh, jadi nggak usah pakai lidi ya. Tiga. Kalkulator. Kalkulator ya. Nanti dapatnya itu 760,44 ya. Kalau dibulatkan ya apa ya? Kesimpulannya 760 lah gitu ya. Kalau dibulatkannya. 760. 760 saja kalau dibulatkan. Karena kan jumlah bakteri koma-koma. Ya, kalau dibulatkan boleh ya. Ya, Pak. Jadi berapa? 76. 760. Kalau satu kayaknya belum nyampe ya. Nggak cukup 760. Iya, 760 aja. Oke, ini adalah kesimpulannya, paham? Jadi di sini pertama mencari solusi umum gitu kan ya. Kedua mencari solusi khusus. Yang ketiga baru menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Gitu kan ya secara umum? Khusus. Silakan di screenshot dulu. Lumayan puyeng ya. Untung soalnya kalau nggak salah cuma ada 2 ini ya, nggak banyak. Kebayang ya Pak Launding kalau soalnya ada 50 ya untuk 1,5 jam. Mampus lah. Mampus lah. Bapak Ibu jangan lupa untuk tugasnya selalu dikumpul ya untuk membantu nilai UTS dan UAS. Tugas yang apa? Yang aplikasi ya. Itu kalau nggak salah 4 ya. Udah 4 tugas kan? Ya, Pak. 4. Di GCR ya, Pak. Ya betul di GCN. Silakan nanti di cross check lagi bagi Bapak Ibu yang belum ya. Itu untuk menambah nilai UTS ataupun UAS. Jadi di Pak, saya tidak ada remedial Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil kekurangan nilai Bapak Ibu itu penambahannya dari tugas. Silakan Bu. Pak izin bertanya, Pak. Boleh. Apa bedanya kalau kita mengerjakan dengan metode biasa gitu, Pak? Misalkan gini, ini kan 3 jam per 8 jam ya. 8 jam pertama 15%, berarti 75 ya. Terus 8 jam kedua tambah lagi 75, 8 jam ketiga tambah lagi 75 gitu kan ya. Jadi dalam 24 jam itu ada 3 kali penambahan. Kalau saya hitung jadi 75. 75 ya. Jadi totalnya 775, ada perbedaan selisih kan sedikit gitu ya Pak ya. Jadi apakah boleh metode seperti itu? Mungkin lebih gampang juga. Oke, nah Bu Lala, karena Ya. materi kita itu persamaan diferensial, mau tidak mau kita harus menggunakan prinsip persamaan diferensial. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena mungkin dilihat dari kurvanya ya. Yang namanya persamaan diferensial itu kan kurvanya mungkin tidak linier ya. Seperti itu. Kayak ada len gitu kan ya. Fungsi len kan berbeda ya. Atau fungsi eksponen ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan PG langsung ya. Kalau untuk esai nanti Bu Lala apa namanya kita gunakan
teori dari persamaan diferensial. Jadi kita itu sebenarnya ini caranya banyak sebenarnya begitu ya. Mungkin kalau saya informasikan untuk menjawab persamaan itu banyak. Cuma karena kita materinya persamaan diferensial, kita coba mengimplementasikan teori yang sudah kita peroleh di pertemuan berikutnya itu ke sini gitu Bu Lala. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau tidak ditegaskan ya boleh menggunakan cara yang lain karena memang yang namanya pendekatan penyelesaian solusi dari permasalahan yang diberikan atau yang ada di dunia nyata itu bisa beda-beda pendekatan tiap orang kan, betul nggak Bu Lala? Seperti itu. Oke ya? Paham? Tapi kalau misalkan ini ya, Pak, kalau misalkan dalam olimpiade-olimpiade, kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah anak-anak memang diajarkan seperti ini gitu? Oke, nah biasanya mereka itu ada yang namanya apa ya, nggak proses begini ya, ada rumus cepatnya. Ada rumus cepatnya, tapi memang rumus cepat itu digunakan untuk mengecek kayak tadi ya, untuk mencari nilai solusi khusus. Jadi mereka itu antara format begini Bu, sebentar ya. Nah untuk Olimpiade biasanya kalau memiliki bentuk seperti ini, sebentar, sorry. Saya bentuk ini dulu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Bu Lala, mereka itu sudah hafal pasti solusinya seperti ini. Nah, cuma PR mereka adalah menentukan solusi khususnya ya dengan memasukkan dulu kemudian baru dicari apa yang tanyakan baru dapat hasil seperti itu. Jadi ini biasanya mereka sudah hafal untuk Olimpiade. Bentuk seperti ini gitu kan. Karena kadangkala apa ya yang namanya Olimpiade itu banyak konsep yang ada dalam satu soal gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kala tapi tergantung levelnya ya Bu. Kalau untuk level Olimpiade SMP mungkin belum dapat ya materi persamaan diferensial, tapi untuk levelnya SMA atau mungkin ranahnya ya berbeda gitu kan. Ini bisa digunakan karena untuk SMA kan turunan sama apa integral kan sudah diajarkan ya, seperti itu ya. Itu ya Bu. Ya, Pak. Iya, betul. Oke. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Jadi ingat dulu Bu, waktu saya dulu pas sekolah ya, SMA ya, saya kan dilibatin waktu dulu tuh Bu Lala ingat saya ikut Olimpiade matematika dulu tuh ya. Kebetulan tempat Olimpiadenya itu di UPI Bandung waktu itu. Nah, jadi bentuknya grup gitu ya. Jadi 4 Ya, orang, ya. ada matematikanya saya, teman saya ada yang kimia, ada yang fisika, ada biologi itu 4 orang tuh langsung ya dalam waktu berapa gitu campuran begitu. Memang itu soalnya itu macam-macam gitu kan. Ada satu soal cerita ini kayaknya arahnya lebih menggunakan pendekatan misalkan apa ya, menggunakan turunan gitu. Ini kayaknya menggunakan turunan karena faktornya seperti ini gitu. Gitu Bu. Jadi memang tidak bisa mencetuskan satu teori ya. Kadangkala berbagai macam konsep juga bisa diterapkan di situ gitu kan. Tergantung pendekatannya kita ke arah mana. Jadi artinya itu ya menuntut siswa untuk berpikir kreatif ya sama kritis. Nah, seperti itu. Dan oke lah pemecahan masalah nomor 1 ya. Seperti itu. Dia mungkin pengalaman saya dulu ya pas masih belia ya. Waktu dulu. Oke. Ya, Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan Pak, Mangga. Nah, kalau ngelihat bentuk polanya, ini masuknya di geometri ya, Pak, ya? Betul, that geometri betul. Karena si ini ya, mirip-mirip ya. Nyari-nyari rasio nantinya. Gitu. Betul, betul Pak, betul. Boleh Jadi dong, kalau, Pak. iya, jadi ini kalau kita lihat tuh formatnya kayak deret geometri ya. Karena dia pengali ya Pak. Betul Pak? Tapi kalau misalnya langsung pakai rumus itu boleh dong, Pak? Kalau deret geometri kan ini kita lihat dulu. Kalau deret itu kan kita lihat barisannya, ya kan? Misalkan ini lihat dulu ya. Nah untuk suku pertama, kedua, ketiga. Makanya kan tadi sudah saya informasikan dalam mendekati suatu permasalahan itu banyak konsep yang bisa kita terapkan di situ. Makanya kalau kita ikut Olimpiade kan si panitia tidak akan apa namanya memutuskan harus pakai cara ini nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi ada soal itu kita bisa menggunakan berbagai macam konsep, bisa menggunakan persamaan diferensial, bisa menggunakan deret gitu kan, mungkin bisa menggunakan cara yang lain gitu. Tapi yang jelas harus masuk akal gitu kan. Jadi bagaimana pola pikirnya?
Betul nggak? Nah, seperti itu. Jadi ini pakai deret juga silahkan kalau ternyata rasionya dapat nih gitu kan, R-nya dapat nih gitu kan ya. Seperti itu. Misalkan kan ada sigma gitu kan ya. A, R, N min 1 gitu kan Pak? Nah, seperti itu. Jadi kita lihat si rasionya seimbang nggak gitu ya. Kalau misalkan seimbang, silahkan seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan matematika itu indah, iya bagi yang menyukai, ya, betul? Iya Pak, benar. Bagi yang menyukai, kata Sebenarnya Pak Firmansyah, bener sih katanya. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau yang ini lumayan ada gambaran gitu. Tadi sampai sini kan ya? Nah, oke ya. Minggu depan berarti kita materinya ganti ya tentang teori peluang. Ayo Pak Bayu ya. Nanti ada permutasi, probabilitas kombinasi. Waduh, mulai ke situ ya. Kayaknya ini semua mata kuliah muncul ya dalam. permutasi ada juga. Iya, nanti ada permutasi, ada kombinasi. Belum kalau soal peluang itu kan cerita kan. Jadi kita tuh ini ke arah mana konsepnya gitu kan. Peluang itu rumit. Hmm. Kadang-kadang mikir ini apalagi soalnya kan aneh-aneh ya. Dipersulit sebenarnya itu soal. Nah ya. Dan memang kehidupan nyata jarang terjadi ya. Misalkan eh, Pak Firmansyah misalkan ya mengundi dadu sebanyak 250 kali. Emang realitanya mau gitu kan? Mm-mm. Iya Apa kan? ya? Iya. Iseng, Kayak nggak iseng. gabut gitu ya. Gabutnya Pak Firman itu mengundi dadu ya 500 kali ya frekuensi harapan. Misalkan seperti itu kan. Seperti itu. Atau kartu gitu ya. Misalkan Pak Firman gitu kan punya kartu gitu kan. Pertanyaan adalah di manakah Pak Firman beli kartu tersebut? Gak mungkin dong. Pasti itu pertanyaan terbuka ya, Bulala ya. Iya. Kayak ingat dulu begini. Andi katanya membeli apa namanya 3 permen dan apa ya dua 2 kue katanya dengan harga sekian gitu kan. Terus Rudi 3 kue dan 4 apa namanya permen sekian. Pertanyaan adalah di manakah mereka beli katanya kan kan aneh ya Benar seperti itu. sekali. Ya apa launding ya. Di Betul. manakah mereka membeli makanan tersebut lah itu juga pertanyaan terbuka ya. Udah ditulis ya mau dieliminasi gitu ya Bulala ya. Pertanyaannya bukan Iya. itu ya. Di manakah mereka beli ya nggak tahu gitu kan. Gardonya Pak Pak A. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar matematik ya memang harus mencari hal-hal di mana mereka itu jangan terlalu apa ya bete ya. Jadi harus diselingi dengan berbagai macam teknik. Makanya kan matematika dan IPA ketika kita mengajarkan ilmu-ilmu pasti ya, itu kan mungkin mereka agak sedikit kurang menyukai terhadap MIPA betul ya? Banyak ya. Mendengar kata matematik puyeng, fisika apalagi kimia puyeng, biologi hafalannya. Aduh, kayaknya bingung gitu ya. Salah jurusan kah? Gitu kan ujungnya ke situ. Bapak Ibu merasa nggak kalau salah jurusan? Betul, Pak. Betul ya. Seperti itu. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua nih, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Tentang apa itu? Fisika. Hukum pendinginan. Ini fisika lagi ya. Tadi kan ini biologi kan, tentang bakteri. Nah, sekarang ke arah fisika. Sebentar. Nah, coba. Di sini ada literatur, ini sebenarnya saya ambil atau kami ambil ya karena yang membuat PPT ini sebenarnya dibagi-bagi ya. Eh, jadi ini saya ambil dari buku teknik Bapak Ibu. Ya, buku teknik. Matematika teknik mungkin ya bahasanya. Jadi ada hukum pendingin Newton dengan bentuknya seperti ini persamaannya. Ya. Jadi laju perubahan suhu sebuah objek sebanding dengan perubahan antara suhu objek dengan suhu media, misalkan seperti itu.
Nah, solusi umumnya sudah ada nih Bapak Ibu. Jadi makanya kan kalau orang-orang yang mau ikut Olimpiade biasanya ini dia agak dihafal ya, seperti itu. Solusi umumnya sudah ada nih Bapak Ibu, Yes. ya. Nah, ini kalau saya gambarkan nih sebuah objek gitu kan ya. Ini suhu ruangan. Ini apa nih Bapak Ibu? Minuman ya. Eh, Ya, kita nggak tahu isinya apa ya, bisa aja apa. Bapak Ibu langsung senyum. Kita nggak bisa mengira-ngira ini minumannya apa gitu kan ya. Ya, bisa aja kan kalau Bu Desi mikirnya ini kayaknya Tes. teh. Jadi Teh manis. tergantung bayangan Bapak Ibu teh saat manis, ini Pak. ya, yang Kopi, dibutuhkan kopi, Pak, apa ya, kopi. yang dibutuhkan apa ya saat ini. Cuma uapnya Kopi Pak, kopi, kopi. Cuma uapnya warna-warni. Ada uapnya. warna-warni Kayak ada cantik. panahnya lagi ya. Kopi Hmm. latte. Kayaknya Enak di gitu dunia, tehnya ya. di dunia nyata kayaknya impossible ya bentuknya uap panah begitu. Oke, jadi ini adalah persamaannya, ini adalah solusinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kembali lagi ya. Pak kopi. Nah, ini baru contohnya. Contohnya ya. Ini apa ya? Diteliti aja ya. Oke, suatu cangkir kopi dengan suhu 80. Sebentar Bapak Ibu. Ini saya pindahkan dulu. 80 derajat Celcius ditempatkan dalam ruangan dengan suhu 10 derajat, berarti dingin ya. Dalam 20 menit suhu kopi menurun. Ya, benar masuk akal ya. Ya, betul, Pak. Oke, seperti gini aja Bapak Ibu membuat teh panas. Kemudian masuk ke ruangan yang dingin banget sampai Bapak Ibu pakai jaket 3 lapis ya. Nah, itu lama-lama turun kan suhunya, ya kan? Nah, di sini selama 20 menit katanya suhu kopinya menurun menjadi 50 derajat Celcius seperti Iya. itu. Pertanyaannya adalah Pertanyaan berapa benar. lama waktu yang diperlukan turunnya tadi kopi? Ini kan nggak ada kerjaan buat kita ya. Kalau kita mah turun ya turun aja. Gitu. Bener nggak Bu Eko? Ini benar-benar ya orang yang gabut ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Tapi gabutnya itu berfaedah ya. Seperti itu ya Pak Firman. Berfaedah ya. Jadi coba Pak Firman nggak ada kerjaan di rumah, nggak bisa tidur. Udah hitung aja ya. Pak Banyak Firman kali bikin ya. kopi tuh ya. Masukin tuh ke apa kulkas. Tuh dingin tuh diambil. Kemudian diukur gitu kan. Berapa tuh waktu untuk mengubah. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian saya ambil dari sumber ya. Nah, penyelesaian seperti biasa diketahui, ditanyakan. Coba identifikasi dulu. Nah, seperti ini dulu. Temperatur awal itu 80 derajat. Paham? Awal-awal si kopinya? Ya. Oke. Paham, Pak. Kemudian berikutnya, nah temperatur ruangan kita bedakan T biasa sama TM. M itu ruangan Media ruangan. atau media, betul. 10 derajat betul? Ya ini ya. Ah. Ini ya, maaf. Ya. Nah, M itu media, betul. Kemudian ketika 20 menit suhu kopi menjadi 50 ya, betul? 10 derajat. Iya, Pak. Nah, dari sini nih. Kemudian ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan turun ya suhunya dari 50 ke 30. Berarti perlu dicari T-nya ya untuk 30 derajat. Karena yang 50-nya sudah ada kan? Ditanyakan kan waktu T-nya 30 derajat, betul? Untuk T-nya terlebih dahulu ya, baru nanti tinggal diproses. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Diketahui, ditanyakan. Diketahui mula-mula si kopi itu suhunya 80 derajat. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk medianya berapa derajat? 10 derajat. Kemudian ketika waktunya 20 menit, si suhu kopi tersebut menurun katanya 50 derajat. Gitu kan ya. Ditanyakan lamanya, berarti apa? T kan?
Nah, lama yang dibutuhkan kopi turun 50 menjadi 30 derajat. Ini nggak ada kerjaan ya. Nah, tapi tahap pertama kita cari dulu T yang terlebih dahulu untuk T-nya 30 derajat ya. Yang ininya ya. Delta Kan T kali ya masing-masing Pak ya. dicari dulu baru nanti Iya. diproses kan. Oke. Oke. Model matematika dulu. Nah, matematika pakai gini kan tadi kan. Untuk yang Newton kan tadi, paham? Detail. Oke. Oke. Kemudian seperti ini solusi umumnya. Coba Bapak Ibu di atau satu-satu lah ya Bapak Ibu. Nah, ini dulu dah. Ini diambil dari model dari awal. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa DT-nya kita pindahkan seperti ini. Kemudian yang ini dipindahkan ke bawah karena ada unsur T-nya ya. Seperti ini. Sampai sini paham baris pertama? Udah mulai mumet ya. Setengah jam sebelum penutup makin berat tuh mata ya. Hmm. Hmm. Pak Dali matanya sudah lelah ya? Matanya kayaknya udah. Ngopi. Baru pulang dari itu Pak, dari Jakarta, jadi capeknya. Berarti harus ditidurkan ya. Nah, bener Pak. Kalau bisa Pak ditidurkan itu teh. Nah, jadi Tapi makanya Latihan, Pak. udah nunggu selesai dulu. nunggunya sampai setengah 10 loh ini. Hmm. Di doping Pak, di doping. Kalau di tempat Pala Onding ini beda satu jam ya? Betul ya, Pala Onding? Sekarang pukul 20.32. Iya, 20.32 ya. Berarti kalau pantesan kalau saya ngajar sesi terakhir itu di sana udah malam banget ya. Iya, Pak. Sampai setengah 11. Berarti memang obat-obatan sama makanan ringan dan makanan berat tuh harus ready ya. Biasanya pop mie Pak. Minimal pop mie lah ya gitu. Terus pakai nasi begitu. Ya bener. Di kita kan mie ayam aja pakai nasi ya. Kebanyakan begitu. Jadi kalau belum ketemu nasi itu belum makan ya. Oke. Terus ini sudah selesai. Kemudian nih, aduh maaf. Nah ini seperti biasa, integral seper itu len ya. Super. Iya, Pak. Nah integral seper kayak gini kan kayak tadi. Integral Seper seper X. X dx DX. berarti dia len X. Len X plus C gitu ya. Jadi kalau bawahnya X, ini pun di sini X gitu kan ya. Nah kalau di bawahnya T dikurangi TM, ini pun T dikurangi TM. Begitu Bapak Ibu? Ikuti ya. Kalau K, KT ini sama kayak tadi lah ya. Main ayam-ayaman ya, KT seperti itu. Kemudian, nah Len. Bapak Ibu kenapa muncul E? Ayo, masih ingat gak? Biar lennya Menghilangkan hilang. Betul, ini menghilangkan ngeganggu len. pandangan Iya. kita. Ya. Nah, mengganggu pandangan kita. Jadi muncullah seperti ini. Ambil deh T-nya jadi di bawah gitu kan. Nah, ini seperti biasa dipecah Ini sama ini. dengan Pecah dulu EKT KT dikalikan EC gitu EC. kan ya. Di mana EC-nya itu kita ganti dengan C besar. Simpenlah di awal ya, biar bagus dipandang ya. Meskipun nggak ngaruh sih ya, seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah mulai pusing? Enggak ya, aman-aman saja kayaknya. Saya Iya. lihat wajah-wajah Bapak Ibu ceria ya. Oke. Nah, kita tinggal pindahkan ya minus TM pindah ruas jadi TM. Ya, sudah sampai sini? Udah aman? Kenapa Pak perlu dipindahkan? Karena kita ingin mencari T-nya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya T sama dengan TM ditambah yang ini kan ya. Kita tulis ulang lagi.
Nah, ini ditamakan solusi khusus. Nah, untuk solusi khusus paham? Siap. Intinya Siap, katanya ya. Nah, jadi solusi umumnya sudah dapat. T sama dengan TM ditambah C dikalikan EKT. Berarti nanti C-nya perlu dicari nanti kan, betul? Iya. Sama K-nya siapa? kan seperti biasa. Nah, sekarang kondisi awal. Syarat batas. Tadi kan dari sini kan Bapak Ibu? Nah, yang ini sekarang. Pada saat mula-mula, masih ingat? Suhunya adalah 80. 10 dengan medianya adalah 10. 10. C-nya C. tetap yang akan Intinya kita tuh. cari. T-nya T-nya sama dengan itu kondisi 0 dikalikan 0 begini. Ya. Kenapa 70? 80 kurangi 10. Oke, ini Geser. loncatlah ke kiri, jadi dikurangi ya. Kemudian yang ini sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Sama aja ini E pangkat 0. Sama aja 1. Gitu kan. Jadi sama saja 70 sama dengan C. Dapatlah C-nya adalah 70. Paham yang ini Bapak Ibu? Tampak. Paham lah ya. Kayak muka-mukanya tuh aduh kayaknya apa kapan ini berakhir gitu ya. Pak, maaf. Nanti PPT-nya dikirim kan, Pak? Iya, nanti dikirim. Saya lupa terus ya. Harusnya ini dikasih sebelum pembelajaran ya. Mohon maaf ya udah beberapa kali. Tolong diingatkan boleh nggak untuk Pak Ketua. diingatkan sama ketua kelas boleh atau sama yang lain juga boleh Pak. PPT gitu ya. Saya lupa mulu. Oke. Nah, sekarang kondisi yang T sama dengan 20. Nah, tadi kalau 20 suhunya 50 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Untuk 20 suhunya 50. Iya. Nah, sekarang ini kayaknya udah ketumpuk-tumpuk ya. Coba saya hapus dulu. Sebentar. Ini kayaknya Oke. Untuk 20 dia dapat 50. Bapak Ibu coba penguraian ini paham nggak? Jadi untuk waktunya 20 diperoleh suhunya 50. Berarti 50. Kita ngikuti rumus ini ya. Nah, rumus ini. T-nya 50. TM-nya tetap 10 kan ya karena suhu ruangan atau suhu media. Ya. Kemudian C, E, K, T di mana K-nya T-nya adalah 20 ya kan ya. Ini 40 dari mana? 50 kurang 10. Oke, betul ya. Sedangkan sisanya C, E, K di sini 20. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ini kalau digabung dicek ya. Nggak sengaja ya. Cek. Oke. Nah, berikutnya, substitusikan. Asik ya. 1 ke 2. Bapak Ibu boleh ya kalau nggak ada kerjaan substitusinya ini. Nggak kalau nggak ada kerjaan ya. Janganlah ya. Ini juga udah banyak kerjaan. Pakai cara lain maksud saya. Tapi nggak apa-apa. Pakai yang ini aja ya. Nggak usah ribet ya. Nah, Bapak Ibu coba yang ini paham nggak? Substitusikan 1 dengan 2. Oke, Pak, paham, Pak. 40 yang ini kan? Oke. Ya. C-nya ambil yang Ya, Pak. ini. Itu Nah, 70. Betul ya? Iya. K-nya pindah ke belakang. Jadi Bapak Ibu jangan dipikirkan ya sampai besok kenapa K di depan, kenapa K di belakang ya. Dipikirkan terus. Nggak ngaruh ya. Karena A kali B sama saja B kali A. Seperti itu. Coba masih ingat nggak kenapa munculan di sini? Oh, jangan dulu ke sini. Ini dulu ya. Lupa saya. Ini tinggal kali silang ya Bapak Ibu. Jadi 4/7 ya. Iya. Oke, ininya tetap. Ini tetap ya.
seperti itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak kenapa munculan? Hilangkan E ya. Betul, menghilangkan karena len ketemu hilang. Nanti yang kita dapatkan ini kan? Betul kan? Ya. Oke. Dapatlah ke sini. Kemudian, nah, K-nya tinggal di yang ini 20 jadi 1/20 ya. 10 dan 4. Nah, gitu. Dapat deh. Siapa tuh? Ya. Nah, untuk ini dapat TM-nya 10 gitu ya. Betul? Ya. Kemudian mana tadi? K-nya tadi mana ya? Oh ini ya. C-nya dulu ya Bapak Ibu nih. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. TM-nya 10. Kemudian C-nya 70. 70 dari mana ya Pak? Ini sudah dapat. Kemudian apa lagi? E tulis. K ngambil dari sini. T ya. Nah, T-nya di belakang. Nah, cuma nggak enak dipandang, T-nya pindah ke depan seperti ini. Nah, boleh ya, coret-coretannya di screenshot boleh ya Bapak Ibu? Silahkan. Ini Bapak Ibu nanti di pertemuan berikutnya diingatkan ya Pak PPT gitu. Saya lupa mulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibaca dulu ya. Kalau nggak lupa juga Bapak Ibunya ya. Dibukanya pas hari H lagi ya. Oke, jadi ini adalah solusi khusus. Betul Bapak Ibu? Karena sudah dapat nilai C dan K-nya. Kayak gitu. Ini saya terlalu cepat nggak atau agak santai? Biasa, Pak. Biasa, masih aman ya. Cuma otak di sini yang agak kurang. Nih katanya di sini ada bahasanya nih. Tetap semangat, jangan melempem gitu kan. Nah, ini banyak joke-joke-nya sebenarnya di sini ya. Bapak Ibu kalau menemukan kerupuk seperti ini biasanya diapakan? Panggang lagi Pak di oven. Terus ya bisa awet ini dalam 1 minggu kayaknya enggak ya. Dimakan. Dimakan terus ya. Habis cepat. Ketutup. Ini sudah ini Bapak Ibu? Nah, berikutnya kita gunakan informasi selanjutnya untuk mencari. Nah, yang ditanyakan. Tadi sudah diinformasikan mencari T terlebih dahulu untuk yang 30 derajat menggunakan informasi seperti ini. Nah, jadi untuk 30 derajat tersebut kita cari T-nya berapa tuh waktunya. Ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mencari dulu waktu ketika suhunya di 30 derajat. Nah, kita masukkan ke sini T-nya ya yang kita cari. Nah, Bapak Ibu. Ini 20 diambil dari ini dikurang ini Bapak Ibu ya. Betul? Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan 10 ditambah 70 jangan ya, karena kan perkalian dulu baru penjumlahan, betul? Ya. Aljabar, konsep aljabarnya hati-hati. Jadi jangan ini 10 tambah 70 80 jangan ya, beda kasus. Oke, seperti ini. Jadi ini dipindahkan ke kiri jadi dapat 20. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Ini kan dapatnya 20/70 kan Bapak Ibu betul? Iya. Nah, karena kita sederhanakan, dapatnya seperti ini. Nah, nanti sisanya ini kan? Ya, betul? Iya. Oke. Lanjut.
Nah, Dan kenapa hilang ya. seperti ini? Menghilangkan Yang E ini kan. Nah, jadi pokoknya sekarang main-main gimana E-nya hilang. Nah, dapat seperti ini kan? 2/9. Ya kan, yang ini kan hilang tuh. Ambil atasnya ya. Nah, Oh, kemudian T-nya ini ada kalkulator. kali silang ya. Ini ke situ, ini ke bawah. Nah, gunakan kalkulator nanti dapatnya seperti ini. Atau dibulatkan 45 boleh ya. 45. Mm-mm. Seperti 45 Hmm, detik ya. Iya betul. Sekitar 45. Kita mainannya. Jadi waktu yang dibutuhkan tinggal dikurangi kan ya. Betul? Oh, 45 yang ini kan. Kemudian dikurangi 20. Jadi hasilnya 25. untuk mencet. Mm-mm. Karena kan tadi yang apa namanya udah dapat kan ya 20 menit kan? Betul Bapak Ibu? Yang awal? Ya dapat Mm. 50 dari Iya, betul. 80. Jadi ini yang kita cari yang 45 ini ya. Ternyata untuk turunnya 50 derajat ke 30 itu butuh waktu 25 menit. Ini luar biasa ya, nggak ada kerjaan ya. Dan untuk copy paste. Mm-mm. Ini kerja industri. Iya, betul. Ini saya ambil dari buku teknik, Pak. Tuh, yes. Ya, ini orang industri ya biasanya kan, teknik industri ya, Pak. Membuat kotaknya bersuhu sekian banyak kotak-kotak, suhunya demikian, berapa waktu? Wah, ini kerja Benar, industri. benar. Jadi mereka itu benar-benar lebih ke aplikatif ya, Pak. Jadi memang menggunakan banyak konsep matematik ya sebenarnya. Jadi kalau ada yang keliru, Pak. Jadi zaman dulu itu ada mahasiswa katanya saya nggak mau ngambil ke MIPA, saya ngambil ke teknik saja lah. Di situ malah biangnya ya. Bener banget, Pak. Iya. Bener banget. Iya, banyak orang yang mengira, saya nggak mau masuk ke MIPA, malas saya ke teknik aja, gitu. Lah di situ mah biangnya malah matematikanya ada, fisikanya ada, justru lebih ke Oh, aplikatif, lebih gado-gado, Pak, di sana, Pak. iya, lebih banyak gitu kan. Jadi banyak terus gini, saya nggak mau lagi ketemu matematik, saya ngambil misalkan jurusan kependidikan, lah ada kan, ada juga ketemu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tuh matematik ada di semua program Semua studi ya. Iya kan? Ada semua program studi. IPS juga ada. Ada kan? Lagi ekonomi kan ada ekonomi dasar ya. Ekonomi yang kayak mikroekonomi kan hukum penawaran ya. Permintaan kan itu kan ada kurvanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini nantilah ya, silakan kalau ada waktu ya, kalau gabut misalkan Pak Dali, di rumah kayaknya susah tidur, boleh mengerjakan ini ya. Nuhun, Pak. Nuhun ya. Jadi nggak dikumpulkan kok enggak ya kalau yang ini. Dipanaskan. Heeh. Nah, sekarang aplikasi persamaan diferensial itu banyak sekali tadi ya. Sudah dijelaskan, bisa juga di bidang yang lain seperti ekonomi atau fisika yang lain ya, selain yang tadi dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa kalau aplikasi suka ada apa, Pak Laundi? Ada tugas. Kalau untuk aplikasi kan, betul? Nah, tugasnya ini. Tugas kelima nih. Nanti waktunya 2 minggu kok, tenang Bapak Ibu. Ada satu kasus tadi. Mm. Cari lagi ya studi kasus, aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari, ceritakan masalahnya apa, sama ya. Persamaan diferensial boleh juga dikaitkan dengan pembelajaran. Silahkan. Tulis tangan seperti biasa ya, cukup 1 halaman saja. Waktunya 2 minggu atau mau 2 bulan nih? Gampang 2 minggu dilupa. ya, Beres manten ada, Pak. Semester baru. semester baru ya. Ya, oke, waktunya 2 minggu untuk mengerjakan tugas kelima. Nanti akan saya bukakan GCR-nya ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu di mata kuliah ini itu, misalkan Pak, saya backgroundnya bukan dari matematik gitu kan, saya backgroundnya dari bidang yang lain gitu kan. Saya takut salah. Takut salah manusiawi ya Pak Launding ya. Kalau takut takut benar aneh ya. Seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang penting dicoba untuk mengerjakan terlepas betul atau tidaknya. Yang penting Bapak Ibu sudah usaha. Betul nggak? Seperti itu. Nah, jadi
Jadi di saya itu nggak ada remedial ya, karena kekurangan nilai Bapak Ibu saya ambil dari nilai tugas. Oke, jadi tugas 1 sampai tugas 3 kemarin ya, Bapak Ibu, itu untuk membantu nilai UTS. Nah, tugas 4 sampai tugas 6, nah ya itu untuk membantu nilai UAS, Bapak Ibu. Oke ya, ini seperti biasa Bapak Ibu ya, tulis tangan. Ada yang ditanyakan? Biar Bapak Ibu bisa istirahat sebentar ya sebelum masuk ke mata kuliah yang lain. Pak, maaf Pak, mau lihat slide sebelumnya. Ini? Bukan yang tadi perhitungan Pak. Ini? Iya. Oke, silakan. Boleh lihat yang tugas tadi, Pak? Boleh. Nanti akan saya share ya Bapak Ibu ini PPT-nya. Tapi yang coret-coretannya ini biasanya kalau saya kasih udah nggak ada ya. Jadi silakan di screenshot saja untuk coret-coretannya. Enak apa kalau ada coret-coretannya? Mm-mm. Jadi Tersingkat. iya, jadi silakan Bapak Ibu kalau memang tidak waktu, bukan tidak ada waktu ya, maksudnya menulis nanggung di screenshot saja, nanti baru disalin. Foto-foto. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Aman ya? Nah, untuk materi berikutnya nanti kita masuk ke teori peluang Bapak Ibu ya. Teori peluang, materi terakhir di matematika terapan. Gimana Bapak Ibu? Apa namanya? Mau menempuh 1 semester di mata kuliah matematika terapan, apa yang sudah dirasa di badan? Apa yang sudah dirasa di badan? Masih aman kan? Udah cenut-cenut. Sudah cenut-cenut ya. Bapak Ibu seperti biasa untuk presensi saya ambil dari foto ya, karena kalau saya panggil satu-satu lumayan banyak. Boleh minta tolong ketua kelas atau siapa untuk memfotokan, nanti di-share di WA grup ya untuk keperluan presensi. Pak Gofar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, saya kirim. Serasa di foto box ya. Itu sudah Pak ini, Pak Abdul. Jangan lupa di-share ya. Oh, sudah? Oke. Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau habis, nanti sisanya silakan bisa rehat sejenak ya, meskipun hanya beberapa menit ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita masuk ke materi teori peluang. Nah, teori peluang. Mudah-mudahan masih kuat ya dan ya Pak Firman ya dan bertahan ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Sehat selalu ya. Kalau masih liburan dimanfaatkan ya. Seoptimal mungkin ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live Bapak Ibu ya.